warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Khairuddin selaku dosen pembimbing mata kuliah baca tulis Al-Quran dan juga hadirin dan juga hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Di sini saya akan menjelaskan kultum yang berjudul keistimewaan membaca surat Al-Ikhlas. Materi ini diambil dari kitab Wasaya pelajaran terakhir. Kitab tersebut menjelaskan bahwa jika Nabi SAW sakit, maka beliau membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain, kemudian meniupkan ke kedua telapak tangannya dan mengusapkan ke seluruh tubuh sebelum beliau tidur. Baca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali dalam satu majelis dengan mengawali setiap bacaannya dengan kalimat basmalah, dan ia tidak memisahkan bacaannya dengan pembicaraan apapun, maka ia akan diberi kemenangan terhadap orang-orang yang memusuhinya. Dan barang siapa yang rajin membaca surat Al-Ikhlas, maka ia akan diberi perlindungan dari segala kejahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan jika ia membaca surat Al-Ikhlas ketika ia lapar dan juga ketika ia haus, maka rasa lapar dan juga haus tersebut akan hilang. Perlu diketahui bahwasannya, seseorang yang ingin memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas, maka ia harus yakin bahwa perbuatannya akan menghasilkan berbagai macam kebaikan. Karena surat Al-Ikhlas termasuk puncak tauhid kepada Allah. Diriwayatkan juga bahwasannya, siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas dengan 3 kali nafas, maka Allah akan berfirman, Allah, para malaikat dan orang-orang berilmu telah bersaksi tentang keadilan. Syekh berkata, sesungguhnya alam rohani dapat mendatangi seorang ketika ia dalam tidur atau ketika ia dalam keadaan terjatuh atau tidak tidur. Semuanya disesuaikan menurut kesiapan mental orang tersebut. Ada kalanya alam rohani datang sebagai cahaya yang murni. Ada pula yang datang di alam bentuk kilat dan sangat cepat. Ada pula yang datang berbentuk kilat seperti cahaya dalam cermin. Dan ada pula yang berbentuk suatu cahaya di malam bulan purnama dalam bentuk apapun. Dan ada pula di antara mereka yang datang kepada pelakunya dengan membawa minuman. Kemudian minuman itu diberikan kepada pelakunya, sehingga pelaku dapat melihat sesuatu yang misteri, sehingga ia melihat bendanya dengan jelas dan juga sangat luar biasa. Tapi perlu diketahui bahwa minuman itu akan membakar pelaku. Karena itu ia harus memperbanyak bersalawat kepada Nabi untuk menolak panasnya minuman tersebut. Karena pelaku sering membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali atau lebih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan memberi keistimewaan bagi hamba-hambanya tertentu, yaitu akan memberinya minuman. Jika ia mengkonsumsi minuman itu, maka ia lupa ingatannya dan ia akan menjadi orang baik. Jika mereka telah menjadi orang baik, maka mereka akan fana, sehingga mereka tidak mengenal diri mereka sendiri. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan memberi minuman bagi orang-orang yang dicintainya. Siapapun yang telah diberi minuman olehnya, maka mereka akan menari dan berdiri.
Jika ia berdiri, maka ia akan tidak sadar tentang dirinya. Disebutkan bahwa seseorang kota Basrah bermimpi melihat Sabit al-Bunani. Ia melihatnya sedang terbang bersama malaikat. Lalu ia bertanya kepada Sabit al-Bunani, "Dengan amalan apa Anda mencapai kedudukan seperti ini?" Sabit menjawab, "Aku mendapat kedudukan seperti ini dengan bersabar, bersyukur, dan memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas." Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.